PM itu akan membawakan layanan atau layanan bimbingan klasikal. Ada yang pernah dengar atau tahu itu tentang bimbingan klasikal? Tidak. Oh, di sini diceritakan. Ya? Karena belum diceritakan. Oh, karena belum diceritakan, belum dikasih tahu ya. Kalau boleh tahu di sini pernah ada si BK masuk pasti memberikan kayak apa? Belum pernah. Oke. Jadi bimbingan klasikal itu memberikan layanan atau pemahaman kepada adik-adik semua, anak-anak semua itu terkait materi yang akan dibawakan. Dan itu dalam bentuk kelas gitu. Oke. Oke, jadi di sini kami mau membawakan materi atau pemahaman kepada adik-adik semua itu terkait pelecehan seksual di sekolah. Kenapa kalian kalau pas mem sebut tadi itu tentang pelecehan seksual? Jangan ketawa dulu pas saya sebut tentang pelecehan seksual, karena saya rasa adik-adik di sini pasti sudah tahu lah apa itu pelecehan seksual kan. Oh iya. Oke, sebelum masuk lebih lanjut, ada yang bisa angkat tangannya untuk apa ya? Menjelaskan atau mungkin mengeluarkan kata-katanya, pendapatnya tentang pelecehan seksual. Jangan loh, kalian semua. Oke, bisa dijelaskan mungkin atau apa kamu pikirkan saat kalian tadi itu tentang pelecehan seksual. Oke, sebelum itu siapa lagi? Boleh tahu? Kasih tahu mem apa itu tentang pelecehan seksual? Tahu dulu. Bisa diperbaiki dulu biar oke, bisa didengarkan temannya? Bisa. Mungkin atau 1-2 kata tentang pelecehan seksual. Oke, 1 pelecehan terhadap perempuan. Oke, pelecehan seksual. Kalau tadi kan pelecehan apa? Pelecehan terhadap perempuan. Melecehkan sesama teman. Tadi kan pelecehan sesama teman, pelecehan kalau Rian apa? Oke, sekalian. Oke, kalau itu satu aja. Oh, Gafur. Kalau namanya Gafur tentang pelecehan seksual itu apa? Pelecehan anak di bawah umur. Oke, kita sudah dapat. Oke. Diperkosa. Oh, diperkosa.
Di sini tentang pelecehan seksual. Tapi itu definisi pelecehan seksual. Melecehkan, merendahkan dan menghina. Bahkan menghina pun itu masuk pelecehan seksual. Pelecehan secara apa nih? Fisik. Menghina. Kalau dari cara ya bisa. Kenapa? Menghina fisik. Oke, lanjut ya. Oke, diam dulu. Nah, melecehkan, merendahkan, bahkan menghina secara fisik itulah apa definisi dari pelecehan seksual yang dapat merugikan secara fisik ataupun psikisnya seseorang, yang mental seseorang. Nah, tadi kan teman-teman sudah ada pendapatnya bilang oh salah, setubuh, melecehkan perempuan, melecehkan teman, dan seperti kayak bilang tadi itu memang masuk dalam pelecehan seksual. Nah, tadi ada sebenarnya tadi ini. Oke, lempar belakang ya. Ini lempar lari. Seperti yang ada tadi itu, ada yang secara fisik, ada yang secara verbal, betul. Ya. Nah, apa yang dibilang Ari tadi itu masuk ke dalam. Oke, bisa dengarkan? Ya. Thank you. Jadi apa yang dibilang Ari tadi itu masuk di bagian bentuk-bentuk pelecehan seksual. Nah, bentuk-bentuk pelecehan seksual itu ada 3. Pertama itu ada visual, ada fisik, dan ada secara lisan atau verbal. Jadi pelecehan seksual itu bukan hanya tentang, mohon maaf, bukan tentang pemerkosaan lah, bukan bilang tadi ya teman di belakang itu apa menghina fisik itu bahkan itu masuk pelecehan seksual. Bukan hanya menghina. Nah, kalau definisi dari pelecehan seksual secara verbal itu seperti tatapan menurut misal seksi dan lewat terus pasti sampai berat begitu sama mungkin oke itu secara sederhananya tatapan sugesti maksudnya tatapan sugesti kayak dia fokus terus begitu kan mungkin penampilan dari cewek itu bisa mensugesti apa kayak matanya cowok gitu bisa kayak nah kalau perempuan kalau dari sisi perempuan yang sugesti itu ini memang ngomong kayak gini itu bisa apa kayak menjadi kayak edukasi ke adik-adik semua ya jangan berpikir langsung ke kotor gitu kamu gak sih maksudnya jadi kan tadi sisi laki-laki kalau sisi perempuan itu kan biasa nih kalau perempuan ini kan memang kan perempuan misalnya bukan kita bahas dulu visual sama tatapan sugesti tapi yang berfokusnya perempuan itu bukan wajahnya kalau tapi lebih ke bagian-bagian yang itulah bagian-bagian laki-laki paham nggak? Nggak usah paham nggak usah ngomong aja makanya misalnya otot betul perut six pack lanjut. Nah kalau next ini pembahasan yang mungkin agak sensitif tapi yang tahu teman apa adik-adik semua di sini tuh sudah dewasa sudah bisa berpikir mana yang benar mana yang enggak gitu. Nah di sini ada pelecehan seksual secara fisik juga. Yang pertama yang ketawa ya tantawa yang pertama itu cubitan, remasan, cubitan, remasan, menggelitik, mendekap dan mencium. Oke, tahan. Kenapa? Nah, itu semua itu masuk ke bagian fisik. Yang pasti nggak perlu dijelaskan lah fisik. Kenapa itu masuk ke bagian fisik? Pasti yang bersentuhan, yang bahkan mendekat, memeluk tiba-tiba. Itu ya. Guys. Bagian tiba-tiba. Oke, ini dari dari adik-adik semua ini pernah nggak melihat atau apa ya? Ajaran siapa juga? Oke, misalnya melihat temannya atau mungkin sanak saudaranya, keluarganya atau bahkan di nonton misalnya.
Melakukan itu tentang yang kayak iya ya, saya friend toh, bersahabat. Misalnya cowok cewek bersahabat atau cowok juga bersahabat atau cewek cewek bersahabat. Tapi tiba-tiba kayak dia tiba-tiba nggak rangkul, tiba-tiba memeluk, padahal ada satu pihak yang mungkin agak kayak risih gitu, misalnya ini sama ini dia agak pelukan, tapi yang misalnya Ari sama Rafli pelukan, saya pelukan terus Arinya risih pada saat Rafli peluk Ari gitu. Nah itu bisa jadi masuk di bagian pelecehan seksual karena satu pihak yang tidak merasa nyaman gitu. Jadi untuk teman-teman semua ya Tidak menyukai. seperti apa? Oke. Astagfirullah. Tapi ya. Oke. Jadi pesan dari mem itu kalau hal-hal begitu jangan seenaknya, maksudnya kita nggak tahu orang ini tuh nyaman atau enggak kita kasih gitu. Bisa walaupun kita temenan tapi kita nggak tahu orang yang kita rangkul ini nyaman atau kalau dia sudah nyaman dia bisa aja laporin ke pihak yang berwajib, minimal kalau di sekolah itu ya Pak eksek lah atau guru BK dan pasti akan bawa ke atas panggil orang tua, jadi itu kan akan ribet sendiri kan. Jadi kalau mau berteman sewajarnya aja, begitupun cowok-cowok mau berteman sewajarnya aja, cewek-cewek juga. Nanti ada cewek di sini percuma gitu jelasin. Jadi kayak kalau ya Berarti harus keluar. ya kalau cewek Pada cewek itu harus keluar nyaman. oh iya betul. Cewek itu. Oh iya. Oh iya. Oke. Selanjutnya itu kan visual udah, fisik udah, sekarang kita masuk ke verbal. Nah kalau verbal ini, saya kayak ini yang mungkin dominan di sekolah-sekolah. Nah, verbal. Bully misalnya, siulan, terus gurauan seks, pernyataan yang bersifat mengancam ataupun yang kayak gosip-gosip. Nah, kenapa di sini ada masuk gosip? Ada yang paham nggak kenapa ini masuk gosip? Misalnya pelecehan seksual secara verbal itu salah satunya gosip. Tapi gosip yang bukan nah bisa jadi itu satu. Ada lagi? Pengalaman ya. Oke. Kalau siulan mungkin Mem nggak usah jelasin sih kenapa itu siulan masuk. Padahal itu masuk di bagian yang ya tadi contohnya. Ya itu masuk karena orang yang kamu siul itu gak nyaman pastinya, gak nyaman gitu. Bisa jadi apalagi kalau cowok ke cewek, ini apa kak? Gitu misalnya. Oke. Nah kalau gosip ini itu misalnya kayak gini. Mungkin kalau gosip ini lebih ke masuk ke gurauan seks juga sih, misalnya itu tadi dari tatapan sugesti ke seseorang itu kita bisa kayak gosip langsung tiba-tiba kita buat pembicaraan ke teman lihatku itu bagian itunya itu gitu paham kan nah itu kan masuk di bagian gosip tapi pembahasan yang mungkin sensitif gitu. Jadi nah ya itu terus dari yang kami jelaskan tadi itu ada fisik, ada verbal, ada visual. Itu yang menjadi dampak kenapa seseorang itu bisa melakukan pelecehan seksual. Oke, dia jadi seperti yang aku bilang tadi itu visual verbal dan fisik itu menjadi faktor orang-orang yang mungkin tidak berniat untuk melakukan pelecehan seksual tapi karena dia sudah melakukan itu, kalau dilakukan terus-menerus itu akan menjadi dampak orang itu melakukan pelecehan seksual karena misalnya yang secara fisik tadi dia melihat terus itu cewek begitu, tiba-tiba karena besok lagi begitu lagi pakaian itu cewek misalnya, atau dia menyukai itu cewek tapi hanya bagian tertentu. Nah itu terulang jadi itu terulang demi hari muncullah niat dia untuk melakukan hal yang memuaskan misalnya memuaskan hasratnya lah karena dia udah melihat itu Oke, sekarang kita masuk di faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual. Di sini contohnya misalnya gini, di sini semua laki-laki. Laki-laki bahkan sekolah ini mungkin sebagian
berapa persennya sebagian besar itu laki-laki kan. Nah, faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual itu dominasi kekuatan dari laki-laki ke perempuan. Mungkin kan percaya nggak kalau mungkin kan percaya, tapi ini sudah menjadi hal yang lumrah dari orang-orang kalau laki-laki itu kuat dibandingkan perempuan. Betul? Betul. Oke, enggak. Kenapa? Perempuan lebih kuat. Perempuan lebih kuat. Ada yang bisa lawan? Maksudnya ada yang nggak sependapat dengan itu? Laki-laki lebih kuat atau perempuan lebih kuat? Padahal, nah jawabannya padahal cuma rata. Hanya beda tanggung jawab. Betul? Betul. Tapi karena mindset dari laki-laki atau mindset dari seseorang itu yang saya kuat, saya ini laki-laki, fisikku lebih kuat, atau misalnya saya melakukan hal itu, saya melakukan hal pelecehan seksual itu, saya tidak akan kenapa-napa gitu. Paham gak sih? Walaupun kita udah melakukan itu, tapi kita gak akan kotor gitu. Laki-laki itu orang berpikir mindsetnya seperti itu, padahal itu mindset yang salah. Nah, betul, karena Indonesia ada hukum. Walaupun misalnya di sekolah, kamu udah lakukan itu sama, misalnya kamu udah melakukan itu. Mungkin dampaknya kamu cuma putus sekolah, tapi kalau perempuan dampaknya putus sekolah lah, hamil lah misalnya. Nah kalau laki-laki kan cuma putus sekolah gitu. Jadi ubah, kalau pesan Mek itu ubah mindset hal itu bahwa semua itu rata, hanya beda tanggung jawab. Oke? Terus nama masih ada. Nah terus pengaruh media massa. Ada yang mau jujur nggak? Ada yang sudah pernah nonton misalnya? Bukan pernah melakukan, yang pernah nonton. Kita santai aja. Kan ini faktornya itu adalah pengaruh media massa. Jadi udah ada yang pernah nonton. Saya yakin teman-teman sini pasti itu pasti setidaknya pernah nonton. Betulan. Kita nggak polos ya, oke. Jadi saya jelaskan. Apa yang nonton belum bisa? Nah, oke. Di sini kenapa bisa jadi faktor penyebabnya itu media massa? Karena kalau kita nonton, ini ada yang bilang kalau sebenarnya hasrat dari perempuan itu lebih tinggi sebenarnya daripada laki-laki. Betul. Tapi karena laki-laki itu punya niat yang kalau dia sering nonton, hasratnya lebih tinggi. Nah kalau perempuan dia tuh bisa menahan hasratnya. Kalau perempuan, jadi kalau laki-laki yang keseringan nonton, atau kalau perempuan itu mungkin perempuan masih bisa menggunakan kalau tidak sayang. Kalau laki-laki kalau dia sudah klik max itu apapun akan dilakukan. Nah, oke, sebelum itu ada yang bisa berikan pernyataannya lagi tentang apa saja sih faktor-faktor yang mungkin bisa terjadi pelecehan seksual di sekolah? Selain tadi pengaruh media massa dengan dominasi laki-laki. Kenapa? Mengolok-olok guru. Oke, ada yang lain? Yang baju yang pakai jaket putih, siapa namanya? Dava. Menurut Dava, apa faktor yang menjadi akibat dari pelecehan seksual di sekolah? Pergaulan bebas, betul. Ada lagi? Pakaian. Oke, boleh di sekolah ya, pakaian. Ada lagi? Oke, jadwal olahraga. Kenapa jadwal olahraga? Semua apa yang bilang itu betul. Jadwal olahraga mungkin bisa. Nah, jadwal olahraga ditambah lagi pakaian misalnya, itu bisa jadi. Nah, mungkin di sini tidak ada perempuan, tapi kita ambil dari kata individu ya. Misalnya individu yang tidak asertif atau laki-laki yang tidak asertif, perempuan yang tidak asertif itu tidak mau berkomunikasi, tidak mau mengatakan apa yang dia rasakan. Itu adalah menjadi salah satu penyebab
Jadi misalnya kalau seperti yang bilang tadi, misalnya Adi tidak nyaman dengan tindakan temannya, tapi karena dia takut ngomong, ya udah itu jadi rahasia dirinya sendiri gitu. Jadi dia tidak nyaman lagi menjadi rahasia sendiri. Padahal seharusnya kalau dia tidak nyaman, pertama ngomong dulu sama temannya bilang, kita ngomong sama teman yang melakukan itu bilang, saya tidak nyaman kamu kasih gitu tadi, gitu pelan-pelan. Kalau memang dia masih melakukan, pukul langsung. Jangan dipukul. Lapor mungkin ke guru BK, ngobrol, ibu saya tadi begini, ataupun ngomong sama orang tuanya, langsung begini. Karena kan kalau kita udah ngomong satu kali ke orang yang melakukan itu, kalau dia masih melakukan otomatis itu ada niat yang selain kita bersahabat gitu. Kan betul. Nah terus ada seperti yang bilang tadi ada berbagai macam, dan salah satunya itu ada pengasuhan orang tua yang kurang baik. Percaya nggak kalau pengasuhan dari orang tua yang di rumah kita itu bisa menjadi faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual? Percaya nggak? Percaya. Yang di belakang percaya? Apa? Percaya apa? Percaya apa? Pelecehan. Ya. Oke, jadi betul, jadi pengasuhan orang tua yang di rumah kita ini itu yang bisa menjadi faktor, bisa bahkan menjadi faktor utama kita melakukan atau kita menjadi korban pelecehan seksual. Satu misalnya kalau korban ya itu kurang tegas dari orang tua, atau orang tua hanya kayak membiarkan anaknya keluyuran dengan sama dengan siapa, dengan ini tidak ditahu gitu, tiba-tiba ada di yang lambat misalnya gitu kan. Nah kalau dari kelas, dan misalnya kalau dari pelaku kan sudah sama, kita kurang tindak tegas dari orang tua memberikan edukasi. Kalau dari yang pelaku ya, kita bisa Ngapain nih? Berduaan. Ngapain berduaan? Aduh. Mantan. Iya, Bu. Nah, oke, ini kita masuk ke pembahasan terakhir. Mungkin ada sudah mengaku, ada lain kita sudah ini. Mama aku kangen nggak? Kangen mamanya? Iya. Tinggal di mana? Oke, misalnya nah kita masuk ke strategi pencegahan pelecehan seksual. Mungkin kalau tahu kan kata strategi itu apa? Atur strategi ya, strategi kamu mau melindungi diri dari pelecehan seksual gitu. Nah yang pertama, jangan penuh percaya sama seseorang. Oke, jadi yang pertama itu strategi yang pertama itu jangan percaya sama seseorang. Maksudnya jangan penuh percaya sama seseorang. Maksudnya boleh tapi untuk sepenuhnya jangan, betul. Sepenuhnya jangan. Ini ada tren-tren TikTok ini kalau habis pulang dari nganterin itu, aku boleh suka di kos nggak atau boleh numpang WC nggak? Itu padahal niatnya sebenarnya ya, oke WC, nah sudah ke WC apa lagi? Tapi tetap jangan percaya sama seseorang, wajib percaya sama diri sendiri, oke? Diri sendiri jangan sama orang lain. Terus yang kedua itu hindari obrolan berbau porno. Ada seperti yang bilang tadi, sama halnya kalau kita nonton, kita mendengar, kita membahas hal begitu, kan itu bisa membuat gairah dalam diri sendiri. Ya betul, kalau pikirnya kita yang akan berubah gitu, walaupun istilahnya muncrat, maaf. Jadi lebih baik kita bahas misalnya kayak tentang pelajaran atau ML atau PDBL, ketimbang obrolan kayak begitu, saya nggak penting juga kan. Betul. Yang terakhir itu kalau laki pasti wajib sini berani bersikap tegas. Terutama juga perempuan sih, kalau ada perempuan itu berani bersikap tegas sama dirinya gitu. Sama yang seperti tadi, jangan penuh percaya. Kalau ada orang yang memanggil ini bilang adek boleh nempat ini atau berani bersikap tegas sama diri. Misalnya kan ceritakan kejadian yang kamu alami pada anggota keluarga dan kerabat dekat terpercaya
percaya yang sudah lama kenal. Sama hal yang saya bilang tadi, yang masuk di strategi tadi itu. Jadi kalau kamu udah merasa gak nyaman, udah tegasin teman kamu atau tegasin pelaku itu. Atau misalnya cewek yang menjadi pelaku, misalnya cewek jadi pelaku, dia melihat kamu dengan tatapan yang kayak aneh gitu, atau dia udah misalnya udah menyentuh bagian kayak yang sensitif. Kalau saya ingat, kalau sekarang yang saya tahu itu laki-laki sensitif sama telinga. Tidak. Nah terus Coba di sini ada. Sudah tinggal. Karena sendiri jadi korban. Jadi takutnya yang cewek yang sendiri jadi korban. Jadi kalau kamu lebih baik kita melindungi diri sama melindungi orang lain itu. Nah, itu tadi pembahasan dari itu tadi pembahasan dari mem. Pembahasan dari mem. Nah, apa yang akan Maya lakukan kalau misalnya Maya punya teman nih, punya teman cewek nggak? Punya pasti lah punya. Punya teman cewek, terus teman cewek itu digangguin sama Ari misalnya. Nah, apa yang selain mukul ya? Tunggu ya, jangan apa-apa dibawa selalu kekerasan. Ribut. Memberitahukan. Kalau dari Maya apa yang akan dilakukan? Kita dipeluk ya? Gimana bisa Oke, dilindungi terus sama lagi. Kita dilindungi ya, oke. Kalau dari Nah itu tadi penyampaian dari tentang pelecehan seksual. Mungkin pembahasan yang kita bahas tadi apa ya, agak sensitif sama adik-adik semua, tapi itulah yang menjadi karena kalau adik-adik buka internet sekarang itu yang paling marak itu tentang pelecehan kasus pelecehan itu tidak banyak kan, baik ada yang kemarin itu nah ini ada yang 11 orang itu padahal itu di daerah kita sendiri ya, dari Palu, daerah Sulawesi Tengah gitu. Ada yang di sana. Apa itu kan? Hampir. Yang menurut kamu aja diapain? Itu nah. Jadi pesan mem itu setidaknya kalau kita jangan kita berada di posisi yang menjadi korban atau pelaku. Misalkan diri kita menjadi orang yang tegas, jangan biarkan diri kita menjadi orang ada di salah satu pihak itu. Kalau memang kita nggak bisa, jadilah orang yang memberitahu atau yang menegur, bertindak tegas terhadap salah atau paling minim kalau yang di sekolah itu misalnya lapor lah, langsung lapor. Oke, itu aja ya dari mem. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih saran sudah berpartisipasi. Terima kasih. Oke, sampai jumpa lain kali. Terima kasih. Wassalamualaikum.